Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Jonathan Theo, bisa dipanggil Theo. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sekarang saya kelas 11, saya sekolah di SMK Tarunatama dan mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan. Kenapa Teknik Komputer Jaringan? Karena menurut saya semakin lama dunia ini semakin canggih lagi dan semakin maju lagi. Pasti di tahun-tahun yang akan datang kita akan dihadapkan dengan teknologi yang semakin canggih lagi. Karena kalau misalnya kita bakal ketinggalan soal teknologi, ya kalau bahasa sekarang kita bakal kudet banget gitu. Kita bakal kudet banget dan kita bakal ketinggalan jauh sama yang teman-teman kita lainnya, contohnya atau kerabat-kerabat kita. TKJ itu lebih, kalau saya ngerjain tugas, contohnya saya ngerjain tugas, itu saya lebih sering memakai logika. Nah, logika itu dia ada hubungannya dengan mungkin di keseharian ya. Di keseharian contohnya kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas atau kita mau melakukan hal-hal, kita bisa sebelumnya berpikir dulu dengan logika kita, dengan akal sehat kita, kayak gitu. Oke. Terus kemudian waktu kamu pertama kali dengar Pondok Kuno itu dari siapa dan kapan? Dari teman, bukan dari teman, tapi dari mamanya teman. Jadi mama saya itu punya teman, nah temannya mama saya itu anaknya dulu asrama di sini. Dia alumni. Dan itu tahun 2017. 2017. Iya. Yang pertama kali nyuruh kamu ke sini atas keinginan sendiri atau orang tua? Orang tua. Karena dulu kan saya nakal, sering keluar-keluar, sering main-main, sering pokoknya jarang di rumah. Pokoknya saya dulu anak yang nakal, yang suka merokok segala macam. Pokoknya ya hal-hal yang dilakukan anak-anak nakal lah. Jadi intinya orang tuanya teman saya itu merekomendasikan ke mama saya supaya saya dipindahkan ke sini gitu. Udah berapa tahun di Pondok Kuno? Sekarang mau jalan yang ke-5 tahun. Udah dapat apa aja nih selama 5 tahun itu kan lama ya di Pondok Kuno kamu dapat? Banyak ya pastinya. Kalau misalnya 1-2 nggak bakal cukup. Banyak banget yang saya dapat dari Pondok Kuno ini. Tapi yang paling penting itu karakter itu baik dari segi ucapan, pikiran dan tingkah laku ya. Itu saya dapatkan di sini. Saya dapat berubah yang sebelumnya saya nakal. Saya nggak bilang saya berubah 100%. Saya nggak bilang saya berubah maksimal, tapi setidaknya selama saya di sini saya mengalami perubahan itu pada diri saya sendiri. Yang awalnya saya bangun siang, sekarang saya bangun pagi. Terus yang dulunya saya di Medan, saya orang yang nggak takut akan Tuhan, saya yang jarang gereja. Tapi semenjak saya di sini, saya diajarkan bagaimana saya menyembah Tuhan, bagaimana saya membaca firman, dan bagaimana saya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Itu saya dapatkan di sini. Terus saya selama hidup ini baru di Pondok Kuno ini saya mengenal musik. Dan ya saya nggak lupa sama jasa-jasa kakak-kakak asrama dulu, alumni dulu yang mengajari saya, yang awalnya saya cuman bisa genjreng dreng, yang sekarang saya udah ngerti ya, walaupun nggak secara total saya mengerti musik, tapi setidaknya saya sudah banyak ilmu yang saya sudah pahami dari musik, dan itu yang membuat saya suka gitu loh. Dan itu yang saya dapat di Pondok Kuno ini. Pondok Kuno ini apa ya? Contohnya aja dari aku gitu. Ya walaupun tadi aku bilang aku nggak berubah secara maksimal, tapi setidaknya ada perubahan yang ada dalam diri aku. Jadi aku pengen merekomendasikan kepada teman-teman, kayak yang teman-teman aku, bahwa Pondok Kuno ini nggak buruk gitu loh. Bahwa Pondok Kuno itu bukanlah asrama yang mengerikan, bukan asrama yang kayak penjara. Karena pada umumnya kan orang-orang mikir kalau asrama itu kan apa ya? Asrama itu kayak benar-benar ketat, peraturannya benar-benar banyak banget. Terus ya ibaratnya itu kayak penjara lah, kayak gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan bebas. Tetapi enggak gitu loh. Ya walaupun di Pondok Kuno ini ada peraturannya, tapi nggak seketat itu. Jadi aku pengen merekomendasikan teman-teman aku dulu yang di Medan, yang belum bisa berubah, yang masih ada di jalur sesat. Nah itu jadi ya, aku pengen merekomendasikan tempat ini benar-benar tempat yang cocok untuk kita bisa merubah karakter kita. Jangankan karakter kita, untuk merubah hubungan kita dengan Tuhan itu juga
cocok di tempat ini. Oke, terus selama 5 tahun itu apa pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman sih banyak ya, tapi benar-benar yang berkesan sama aku itu tahun 2018. Tahun 2018 di mana setahun setelah saya pergi dari Medan, saya ulang tahun di sini. Saya ulang tahun di sini dan saya nggak expect, saya nggak nyangka bahwa kado spesial itu yaitu mama dan kakak saya itu datang di hari ulang tahun saya itu. Jadi ya hari itu saya nangis, hari itu saya terharu lihat mereka rela-relain dari Medan jauh-jauh untuk datang ke ulang tahun aku yang di mana itu jaraknya kan beda pulau ya, Sumatera dan Jawa, beda pulau, dan itu bikin aku benar-benar speechless dan nggak nyangka banget gitu. Itu sih momen yang paling bikin aku berkesan. Oke, terakhir nih, ada nggak ya kamu mau sampaikan pesan buat pondok penuai atau donatur atau support kamu? Sebenarnya bukan pesan ya, tapi lebih ke harapan. Jadi aku berharap pondok penuai ini selalu melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang berdampak positif di luar sana, yang bisa membangun negara ini lebih maju mungkin, atau bisa membangun daerahnya sendiri untuk lebih maju. Dan yang mau saya sampaikan itu, saya ingin berterima kasih ya, saya ingin berterima kasih karena hampir 5 tahun saya di sini, hampir 5 tahun saya tinggal di sini, hidup di sini. Saya merasakan banyak hal, saya merasakan perubahan yang benar-benar banyak, yang benar-benar drastis dalam hidup saya. Dan saya mendapat teman-teman yang responsif, saya mendapat teman-teman yang welcome, teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mengerti, dan apa ya, dibilang teman-teman, sebenarnya bukan teman-teman sih, lebih ke arah keluarga gitu. Jadi saya menganggap di sini tuh seperti keluarga saya sendiri, keluarga kedua lah istilahnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Dedi Sam dan Mami Ina, terutama mereka itu adalah Bapak dan Ibu Rohani mungkin ya, Bapak dan Ibu Rohani saya di sini, dan sekaligus juga founder dari Pondok Penuai. Walaupun saya jarang ketemu sama mereka, walaupun saya jarang ngobrol sama mereka, tapi sekalinya mereka datang dan ngobrol sama saya, itu kerasa gitu, dampak yang mereka kasih, kayak efek dari ngobrol mereka tuh kerasa gitu loh. Jadi hangat dari mereka juga, benar-benar welcome. Jadi kayak aku kan jarang ngobrol sama mereka, jadi kalau misalnya aku ngobrol sama mereka, mereka meluk, mereka ngerangkul, mereka ya apalah pokoknya yang bisa bikin hubungan tuh semakin dekat. Nah, aku berterima kasih karena dengan cara itu aku bisa merasakan lagi. Sorry belum cerita karena tadi kebetulan papa saya kan sudah nggak ada. Papa saya sudah nggak ada, jadi dengan adanya pelukan dari Dedi Sam itu kayak bikin saya merasakan kehadiran sosok papa itu ada gitu. Kehadiran sosok papa itu ada, nyata. Dan saya juga berterima kasih kepada Oma yang menasihati saya di sini, dan Ibu Asrama, Ibu Tuti juga, dan Kak Andi yang selalu hadir, dimana kalau misalnya kalau dimana misalnya saya mengalami kesusahan, apa yang saya butuhin, mereka tuh selalu ada 24 jam untuk saya. Dan misalnya saya lagi kena masalah, pasti Ibu Tuti pasti selalu ada, selalu membantu saya. Dan dulu saya SMP, saya ingat diajarin tugas segala macam, diberi nasihat yang dimana nasihat itu saya tangkap dan saya ambil hikmahnya, ambil positifnya, dan ya gara-gara nasihat itu juga yang bisa buat saya berubah menjadi lebih baik. Terus terima kasih lah pokoknya buat jasa-jasa teman-teman juga, keluarga, Mae juga yang sudah masak kan selama hampir 5 tahun ini. Kalau nggak ada Mae, aku makan apa gitu, kan nggak mungkin aku makan angin. Jadi sosoknya Mae itu juga berarti lah untuk aku di sini selama hampir 5 tahun yang masain aku di sini. Nah, itu aja sih Kak.